Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik, konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa diolok-olok Yahudi dengan tuduhan anak tukang kayu. Berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Lalu kemudian apa kata orang Yahudi ini? Mengejek Nabi Isa alaihissalam. Mereka katakan kepada ibu Nabi Isa namanya Maryam, Makana abuki mara'a sau'in wa makanat ummuki baghiya. Ayahmu bukan orang jahat dan ibumu bukan baghiya. Baghiya itu maksudnya perempuan yang tak baik. Ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan baghiya. Ayat itu putus, wakaf, titik, habis. Sebenarnya kalau diteruskan ayat itu, ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita jahat. Kenapa engkau mengandung anak tak punya suami? Yahudi menuduh Nabi Isa anak zina kerana Maryam berzina dengan si Joseph tukang kayu. Rendah serendah-rendahnya. Nasrani pula mengatakan Isa anak Tuhan. Maka di mana Islam? Islam tak mengatakan dia anak Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Tuhan tak beranak, Tuhan tak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi dia bukan anak zina. Maka disebutlah dia adalah Isa ibnu Maryam. Dia bukan anak zina, dia anak Maryam. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah perempuan yang baik, perempuan yang jujur, perempuan yang siddiqah. Kalau laki-laki Abu Bakar Siddiq, kalau perempuan Maryam As-Siddiqah. Dua surah untuk membela Nabi Isa. Yang pertama surah Maryam, yang kedua surah Al-Imran. Seorang lelaki bernama Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah lama tak punya anak. Dia bernazar. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernazar kalau nanti saya punya anak, maka kalau dia lahir dia akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anaknya itu lahir dia mengadu kepada Allah, ya Allah anakku perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jagalah dia dan anaknya daripada syaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kemudian anak itu dijaga oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam tempat duduk Maryam, nampaknya ada makanan-makanan. Ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kamu dapat makanan ini? Maryam menjawab, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau ingin memberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, yang tak diduga-duga. Satu surat Ali Imran, satu surat Maryam, untuk membela Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan orang Yahudi Israel. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Yahudi sangat kecewa, ternyata Muhammad bukan dari keturunan Yahudi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka selalu berdoa membawa Nabi terakhir. Mereka berperang dengan orang Arab. Nama suku Arab ini Bani Ghatafan. Bani Ghatafan berperang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berdoa kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan berkat Nabi yang akan Engkau utus tak lama lagi. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka berdoa kepada Allah, menangkanlah kami melawan orang Ghatafan berkat Nabi yang akan Kau utus di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma arafu. Ketika Nabi itu datang, kafarubih, mereka kafir, mereka ingkar. Kenapa? Karena Nabi itu bukan keturunan Ishak.
Alladzina atainahumul kitab, Yahudi, Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Tuan, sebelum menengok muka anak, dah tahu ini anak saya. Dari mana tahu anak? Dari ujung jari. Kalau tak percaya, esok kita buat musabaqah mengenal anak. Semua anak-anak ni suruh datang ke dalam masjid, mukanya semua tutup. Lepas tu panggil ayahnya. Tunjukkan jari tangan. Mana anak tuan? Tengok. Mana ya? Ni anak pun tak tahu. Alladzina atainahumul kitab, orang yang kami beri Alkitab, Taurat, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Ada orang Yahudi masuk Islam, nama dia Husain. Masuk Islam, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam. Dia duduk di Madinah. Orang Islam baca ayat ni, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Mereka tanya, Abdullah bin Salam, ya, engkau Yahudi kan? Betul, saya pendeta Yahudi. Betulkah engkau mengenal Nabi Muhammad seperti engkau mengenal anak kandung kau sendiri? Saya lebih kenal Muhammad daripada anak kandung saya sendiri. Oh, kenapa begitu? Sebab sifat-sifat yang ada dalam kitab kami 100% ada dalam diri dia. Tapi anak saya yang di rumah, saya tak yakin 100%. Boleh jadi bini saya berselingkuh dengan orang lain. Sebab masa itu belum ada DNA lagi. Tu kata Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam manakala Nabi datang, sahabat menyambut, tala'al badru alaina. Abdullah bin Salam tengok dari jauh. Ini Nabi betul ke Nabi fake? Dia tengok, dia tengok semua sifat-sifat. Ini memang Nabi yang betul. Hari Nabi itu datang, disitulah Abdullah bin Salam masuk Islam. Itulah hadis pertama yang dia riwayatkan. Afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ketika dia pertama kali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam dia. Selepas dia masuk Islam, dia masuk ke rumah Nabi. Lalu kemudian orang Yahudi datang. Nabi bertanya kepada dia, "Kamu kenal Husain?" Apa kata orang Yahudi? "Husain alimuna wa ibnu alimina." Husain adalah ulama kami. Husain adalah anak ulama kami. Ayah datuknya ulama-ulama kami, orang yang terbaik di antara kami. Kata Nabi, Husain sekarang berada di dalam rumahku dan dia dah masuk Islam. Apa pendapat kamu tentang Husain? Husain jahiluna wa ba'na'u juhalaina. Husain adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Ayahnya bodoh, atuknya bodoh. Begitulah orang Yahudi, begitu cepatnya dia. Maka banyak Yahudi masuk Islam. Ada seorang Palestin bernama Profesor Ismail Raji Al-Faruqi. Kata Ismail Raji Al-Faruqi, Islam ini akan bangkit kalau kita boleh mempertemukan antara sains dengan Islam. Ini ada orang belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqh, tapi tak tahu sains. Ada yang belajar sains hebat tapi tak pandai mengaji. Kita mesti pertemukan dua ni. Kita mesti buat universiti yang ada sains dan ada Islamik. Maka dibuatlah di dunia ini dua universiti. Satu namanya Islamic International University Islamabad, Pakistan. Yang satu lagi UIA, Islamic University Islam Antarbangsa yang ada di Gombak, Malaysia. Itu idea daripada Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi ini hebat berdebat, dan dia berdebat dengan seorang Yahudi. Yahudi itu masuk Islam, menikah. Jadi saya ajak kepada pemuda-pemuda, kalian berdebatlah dengan perempuan Yahudi supaya nanti kalian nikah dengan Yahudi. Saya dah tua dah. Macam mana? Siap?
Tak siap pula. Jadi cerita tentang orang Yahudi masuk Islam dari dulu dah banyak, cuma tidaklah semuanya, setengah yang beriman. Istri Nabi pun ada orang Yahudi. Suatu malam dia bermimpi turun bulan ke pangkuannya, dia memangku bulan. Pagi itu dia cerita ke ayah dia, nama ayahnya Huyai. Ayah Huyai, takkan sebut nama ayah. Ayah, ya, tadi malam saya mimpi. Apa mimpi engkau? Aku memangku bulan. Ayah dia menampar hingga keluar darah dari mulutnya. Orang Yahudi tahu takwil mimpi. Makna memangku bulan tu nikah dengan Nabi Muhammad. Itu makna memangku bulan. Rupanya betul, menikahlah anak perempuannya itu, namanya Sofiyah. Nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi SAW. Masuk Islam. Mana boleh nikah sama orang Yahudi? Boleh kalau dia masuk Islam, bersyahadat. Mereka jemput Nabi, jemput makan. Nabi pun datang ke Khaybar, tempat kampung orang Yahudi. Mereka pun tanya, Muhammad, engkau suka daging apa? Kata Nabi, daging kambing. Kambing yang bagian mana? Kaki bagian depan. Kalau ada nanti tamu, kita tanya, suka apa? Kambing. Bagian mana? Kaki depan. Cukup, jangan tanya lagi kaki kanan ke kaki kiri, tak usah. Ke kaki depan. Kita bila ada tamu, kita nak jamu, kita tanya apa dia suka, kita nak senangkan dia. Rupa-rupanya orang Yahudi ini, mereka tanam racun di kaki kambing bagian depan tadi. Sahabat Nabi yang mengambil daging itu masuk ke mulutnya meninggal saat itu juga, sebab racun itu sangat banyak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW datang, malaikat Jibril membagi tahu, itu ada racun wahai Muhammad SAW. Mereka racun Nabi. Ditangkaplah perempuan yang meracun tadi. Tangkap. Kamu meracun Muhammad SAW. Ya. Kenapa kamu racun? Saya nak tes je, dia Nabi original ke Nabi? Emang Yahudi, memang otak-otak Yahudi. Ya, ringan saja. Mereka sihir, mereka curi rambut Nabi. Dicuri rambut Nabi, diikat 11 simpul tali. 11 simpul dibuang ke dalam perigi. Turunlah malaikat Jibril membawa 11 ayat untuk membuka 11 simpul tali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Itulah mengapa ayat itu kita baca lepas subuh, kita baca lepas maghrib. Untuk apa? Kalau ada orang menyihir-nyihir kita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nafasat, menghembus-hembus. Uqad, simpul tali. Tali ini disimpul, dihembus-hembus. Memang mereka suka menghembus-hembus simpul tali. Diambil rambut, diikat di simpul tali, dihembus. Lepas itu kita pun kena sihir. Nabi tak kena sihir, kena dijaga Allah, dijaga Jibril AS. Kita siapa menjaga kita? Itulah mengapa kita ada wirid pagi, lepas subuh berzikir, lepas maghrib berzikir, lepas subuh supaya dijaga sepanjang hari, lepas maghrib supaya dijaga sepanjang malam. Dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Itu semua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi awal cerita itu adalah permusuhan dengan Yahudi. Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia baik kepada Yahudi, tapi orang Yahudi berkhianat. Puncanya sihir, racun. Puncanya mereka berkawan dengan orang musyrik Makkah. Perang itu disebut dengan perang Ahzab. Kenapa Ahzab? Karena 3. Pertama musyrik, kedua Yahudi, ketiga munafik. Hizib Ahzab. Bergerombol, berkelompok mereka memerangi Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, begitu perbuatan mereka, apalagi kepada ulama, kepada umat Islam,
pada Palestin. Tidak ada kata damai, yang ada hanya kata perang. Kita hanya merebut seperti yang pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Arab, Umar bin Khattab, Quraisy. Yang bukan Arab, Salahuddin Al-Ayyubi, Kurdi. Arab sudah, Kurdi sudah. Yang ketiga siapa? Datang dari Nusantara, insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya nampaknya Yahudi tak takut. Sebab dia takbir tak kuat Ustaz, tapi senjata iman kita kuat insyaallah.